Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zahra Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kebijakan luar negeri Australia dalam perjanjian AUKUS serta implikasinya terhadap kerjasama Indonesia. Nah, di sini ada table of content-nya, yaitu ada latar belakang, analisis kebijakan, analisis teoritis, identifikasi, evaluasi, serta rekomendasi kebijakan. Nah, di latar belakang itu pertama ada pengumuman fakta trilateral AUKUS itu tanggal 15 September 2021 itu menjadi salah satu perubahan terbesar dalam struktur keamanan kawasan Indo-Pasifik sejak akhir Perang Dingin. Nah, fakta ini kan melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, fokus utamanya itu membantu Australia mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir serta memperkuat kemampuan pertahanan dan teknologi yang canggih. Nah, sebagai negara besar di Asia Tenggara dan tetanggaan dengan Australia, Indonesia itu menghadapi sejumlah isu krusial akibat perjanjian ini. Nah, selama ini kan Indonesia selalu menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, dengan adanya kehadiran kapal selam ini yang bertenaga nuklir di kawasan Indonesia, nah ini tuh menimbulkan kekhawatiran serius bagi kawasan Indonesia. Nah, tujuan artikel ini itu menganalisis kebijakan luar negeri Australia dan perspektif AUKUS dan mengungkapkan kepentingan utama Australia serta menilai dampaknya terhadap Indonesia sebagai mitra strategis sekaligus pihak yang berdampak langsung. Nah, adapun analisis kebijakan luar negerinya, yang pertama ada tujuan kebijakan. Nah, tujuan pokok kebijakan luar negeri Australia ini lewat AUKUS itu dapat dikenali dalam 3 tingkatan. Pertama, itu tuh ada tingkatan keamanan nasional. Nah, Australia itu kan berusaha mengatasi kekurangan kemampuan militernya itu di tengah modernisasi kilat angkatan bersenjata di Tiongkok dan di Laut Cina Selatan. Nah, kedua itu ada tingkatan aliansi. Nah, AUKUS itu kan menguatkan hubungan strategis Australia dengan mitra Anglo-Saxon yang secara historis itu menjadi fondasi utama pertahanan Canberra. Nah, yang ketiga yaitu terakhir ada tingkat kawasan. Australia itu pengen banget nempatin diri mereka sebagai pelaku aktif dalam mempertahankan tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik yang terus mengancam. Selanjutnya ada instrumen kebijakan. Nah, kalau ini tuh Australia itu memanfaatkan berbagai instrumen buat mewujudin ambisi strategisnya lewat AUKUS ini. Nah, instrumen militer itu terdiri dari pengadaan kapal selam Vigiana dari Amerika Serikat. Nah, yang selanjutnya itu ada proses pengambilan kebijakan. Kalau dari sisi prosedur, kebijakan AUKUS ini lewat proses yang relatif tertutup dan terpusat. Jadi keputusan ini cuma dibuat oleh level kepala pemerintah tanpa konsultasi mendalam dengan parlemen Australia. Nah, selanjutnya itu ada analisis teori kebijakan luar negeri. Nah, dari sini, kalau sudut pandang neorealisme, kebijakan AUKUS itu dilihat sebagai tanggapan Australia terhadap perubahan distribusi kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Nah, kalau negara-negara dari sistem internasional yang anarkis, secara rasional itu berusaha buat maksimalin keamanan relatif mereka lewat penguatan kemampuan militer sama pembentukan aliansi. Itu menurut Max Heimer tahun 2001. Nah, ada juga teori Foreign Policy Analysis atau FPA. Nah, kalau ini tuh nyorotin kalau kebijakan luar negeri ini lahir dari interaksi rumit antara variabel individu, variabel domestik, terus ada variabel peran, sama ada variabel sistemik. Selanjutnya itu ada teori balance of trade oleh Kenneth Wall tahun 1987. Ini tuh relevan karena negara itu nggak cuma menyimbangin kekuatan, tapi juga ancaman yang dirasain. Selanjutnya itu ada bab identifikasi dan evaluasi kebijakan. Pertamanya itu ada dampak terhadap keamanan regional dan Indonesia. Di sini tuh AUKUS itu memicu dilema keamanan atau security dilema nih di kawasan tersebut. Tiongkok yang merasa dirinya terpojok, nah kemungkinan kan akan memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan, sehingga langsung memengaruhi kepentingan maritim di Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia itu pengen menjaga hubungan pragmatisnya dengan Beijing sebagai mitra dagang utama, tapi karena ada di situasi sulit seperti ini, jadi kayak Indonesia tuh bingung. Selanjutnya itu ada implikasi perdagangan dan investasi. Kalau ranah ekonomi, hubungan Australia-Indonesia ini didasari sama fondasi yang cukup kuat melalui IACIPA yang efektif itu sejak tahun 2020. Nah, perjanjian itu meluas dari akses pasar di kedua negara tersebut. Dengan nilai perdagangan bilateral mencapai USD 9,8 miliar kalau salah pada 2022,
Tapi penekanan Australia lewat keamanan AUKUS ini resikonya menggeser prioritas investasi ke bidang pertahanan dan teknologi militer yang nggak selalu menguntungin Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi kebijakan. Nah, pertama itu kebijakannya itu harus Indonesia menguatkan daya tawarnya di ASEAN dengan memajukan penguatan ASEAN di Outlook on Indo-Pacific atau AOIP itu sebagai wadah keterlibatan kawasan yang melibatkan semua pihak. Nah, Indonesia itu perlu mimpin diplomasi multilateral ini buat ngeyakinin Australia sama negara-negara AUKUS biar mereka itu mengakui peran sentral ASEAN dalam struktur keamanan kawasan. Nah, yang kedua itu Indonesia itu disaranin memaksimalkan IACPA buat memperdalam kerjasama ekonomi dengan Australia, terutama di bidang teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur.